Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di acara alumni sharing profession yang akan langsung disampaikan oleh Bapak Hashim Abdullah. Ya, luar biasa. Beliau adalah Head Office Audit Team Leader PT Bank Syariah Mandiri Alumni STAY-SEBI Angkatan 2002. Masya Allah. Oke, salam serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaatnya dari beliau di akhir hayat kita nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai acara alumni sharing profession ini, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sambutan dari Ketua Prodi Akuntansi Syariah, Bapak Sepki. Kepadanya kami persilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama, terima kasih banyak pada Bang Hashim yang telah berkenan meluangkan waktu pada malam hari ini untuk bisa sharing kepada teman-teman mahasiswa SEBI, khususnya mahasiswa akuntansi, dan mungkin juga akan bergabung mahasiswa yang lain. Sebetulnya acara ini juga kita kerjasamakan dengan bagian penerimaan mahasiswa baru. Jadi mereka mencoba juga untuk mengundang siswa yang sudah daftar jadi mahasiswa SEBI gitu. Jadi mereka yang baru angkatan 2020 nanti. Jadi masuk mereka bisa tetap menjaga semangat, salah satunya dengan sharing dengan para alumni SEBI. Malam hari ini sengaja kami kemudian meminta teman-teman di SAF. SAF ini adalah, kalau Bang Hashim sebagai informasi, dulu cuma ada ISEF, selain dari BEM, sekarang itu ada yang namanya Himpunan Mahasiswa Program Studi. Nah, untuk di akuntansi, Himpunan Mahasiswa Program Studinya namanya SAF, SOF, yaitu Syariah Accounting Family. Jadi saat ini dipegang oleh Alfis ya, sebagai ketuanya, dan saya minta teman di masa perkuliahan online ini kegiatan tetap berjalan. Selain ada program yang lain seperti training software akuntansi, saya minta kemudian bisa sharing session dengan para alumni, mumpung para alumni juga dan semua orang sedang berada di rumah dan bisa meluangkan waktu untuk bisa memberikan sharing secara online. Alhamdulillah pada malam hari ini alumni kita, senior kita, beliau adalah angkatan 2002, seangkatan dengan Bu Dr. Ai ya, Dr. Ai Nurbayina. Nama beliau adalah Bang Hashim Abdullah, beliau juga alumni akuntansi. Saat ini seperti yang disampaikan tadi di Bank Syariah Mandiri sudah punya lama lah di sana ya, sangat betah banget di Bank Syariah Mandiri gitu Bang Hashim ya. Subhanallah, dan alhamdulillah dengan ada Bang Asrul dan segala macamnya. Sudah lama saya sebetulnya meminta beliau untuk bisa sharing, alhamdulillah pada malam hari bisa terlaksana. Selanjutnya saya minta pada Bang Hashim untuk bisa bercerita tentang banyak hal terkait dengan audit internal, pekerjaan beliau sendiri gitu ya, baik secara praktis mungkin lebih banyak itu, dan berharap teman-teman mahasiswa dan peserta yang lainnya bisa menggali lebih banyak. Mudah-mudahan teman-teman bisa dapat pencerahan seperti apa profesi di internal audit. Meskipun secara khusus di SEBI sendiri tidak ada mata kuliah audit internal ya, tidak ada mata kuliah itu khusus, yang ada adalah audit biasa, audit independen atau auditor. Secara khusus tidak ada audit internal, tapi tidak tidak tertutup kemungkinan teman-teman nanti juga berprofesi yang sama mengikuti jejak beliau sebagai audit internal. Nah, nanti mudah-mudahan beliau bisa sharing baik teorinya juga atau kemudian praktisnya seperti itu. Alhamdulillah beliau juga sudah S2 ya, di S2 juga, kemudian sudah lama di Bank Syariah Mandiri, dan saya kira pengalamannya sangat banyak, dan berharap teman-teman nanti bisa memanfaatkan momen ini lebih bagus. Saya kira itu saja. Selamat menikmati sharing session kita pada malam hari ini.
Silahkan dinikmati makanannya dan minumannya di tempat masing-masing. Santai saja. Insya Allah Bang Hasim memberikan banyak yang terbaik buat kita. Selamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sepki atas sambutannya. Sebelum kita memulai sharing sessionnya, Ustaz, izin saya membacakan peraturan acara kita nih ya, Ustaz. Oke, yang pertama, peserta diharapkan untuk menonaktifkan mikrofonnya dan share screen-nya sebelum acara dimulai. Yang kedua, peserta diperbolehkan menaktifkan atau nonaktifkan kamera video saat acara berlangsung. Oke, yang ketiga, peserta dilarang melakukan spamming ke halaman chatting platform. Halaman chatting hanya untuk bertanya, koordinasi yang penting. Dan yang keempat, sesi tanya jawab akan diberikan. Nah, peserta menuliskan nih formatnya, yaitu pertanyaannya apa, terus namanya, kelasnya apa gitu. Nah, yang kelima, peserta diwajibkan untuk mengikuti acara dengan baik hingga akhir atau tidak keluar di tengah acara. Dan yang keenam, peserta diharap mematuhi semua peraturan yang berlaku. Oke, yang ketujuh, materi akan hasil video ini akan dikirim di video YouTube Syariah Coding Family ya. Oke, gak panjang lebar, kita langsung saja. Nanti kita sistemnya tanya jawab ya, Ustaz. Ini saya udah ada beberapa pertanyaan yang nanti Ustaz sambil jelaskan gitu kan. Oke, langsung saja, Ustaz. Mungkin pertama nih pertanyaannya, Ustaz. Mungkin Ustaz perkenalannya singkat dari Ustaz. Mungkin kepadanya kami persilakan, Ustaz. Ya, terima kasih. Suara saya kedengaran nggak? Kedengaran, Ustaz? Kedengaran jelas ya? Ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi sholli shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada Pak Sepki yang sudah mengundang saya di sini gitu, dan teman-teman Sebi semua gitu ya. Memang saya sudah lama juga pengen coba berkontribusi gitu ya di kampus gitu ya. Cuma memang karena satu dan lain hal, jadi belum bisa kesampaian gitu ya, baru saat ini. Gitu. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh Asepki ya, saya sebenarnya sangat tertarik sekali, sangat beruntung gitu ya, sangat beruntung bisa bergabung dengan Sebi waktu itu, gitu, karena yang saya tahu pada saat itu lembaga ekonomi syariah yang saat itu tuh baru ada 2 ya, dan mungkin saat ini pun yang kompeten untuk lembaga pendidikan ekonomi syariah itu yang setahu saya itu ada 2, kalau nggak Sebi ya Taskia gitu, Sebi dan Taskia. Nah, sebelumnya ini audiensnya teman-teman akuntansi atau ada jurusan lain ya? Kebanyakan sih anak-anak akuntansi, Ustaz. Akuntansi ya? Iya. Oh, Iya. Ya, nggak apa-apa. Maksudnya nanti Ya. kalaupun saya juga awalnya bukan akuntansi. Gitu. Jadi okay. 2012 itu saya masuk, dulu ada jurusan namanya manajemen perbankan syariah. 2002 ya, 2002 itu saya masuk manajemen perbankan syariah. Gitu, karena ya sebagaimana kita melihat kok kayaknya kerja di bank itu asik gitu. Kemudian ekonomi syariah juga sekarang lagi pada saat itu lagi booming gitu. Kemudian saya juga banyak baca literatur, lihat kondisi, kok kayaknya perbankan yang konvensional gitu dengan penerapan konsep riba kayaknya banyak mudorotnya gitu. Nah, saya coba cari-cari informasi, akhirnya ketemulah
kampus SEBI, ya SEBI dulu, SEBI masih di Ruko ya, masih di gedung yang lama. Tapi alhamdulillah dengan dengan kondisi seperti itu semangat teman-teman malah lebih kuat gitu, malah lebih kuat untuk bagaimana penasaran apa sih tentang ekonomi syariah pada saat itu. Gitu. Nah, awalnya saya masuk 2002 itu di manajemen perbankan syariah. Manajemen perbankan syariah, saya kemudian semester 1, semester 2 saya mengikuti manajemen perbankan syariah, kemudian kalau nggak salah di semester 4 ya, saya ada penjurusan ya, atau semester 6 ya, ada penjurusan, kemudian saya tertarik dengan akuntansi syariah. Nah, di sini nih kemudian mungkin yang perlu saya sharing apa sih kenapa saya dari perbankan syariah kemudian saya pindah ke akuntansi syariah gitu. Saya diskusi itu sama teman sama kakak kelas terus sama dulu juga ada kan alumni-alumni yang juga sering main ke kampus. Saya diskusi apa sih keuntungan perbankan syariah sama akuntansi syariah. Sebenarnya antara perbankan syariah sama akuntansi syariah itu sama-sama menyenangkan gitu. Sama-sama menyenangkan. Cuma bagi saya ketika kok kayaknya perbankan syariah ini banyak buku-bukunya yang kayaknya pada saat itu ketika saya baca dan kita berdiskusi kok kayaknya sudah cukup paham ya dengan banyak baca dan berdiskusi gitu. Apalagi kita banyak baca jurnal, kita banyak baca karya tulis terkait sama manajemen perbankan, perkembangan perbankan. Kok kayaknya bagi saya pada saat itu kayaknya kayaknya bisa nih manajemen perbankan syariah saya dalami dengan banyak membaca. Nah, beda dengan akuntansi syariah. Kalau akuntansi syariah saya pikir kalau cukup membaca aja saya nggak paham nih, apalagi semua isinya angka-angka kan, angka-angka, jurnal, alur. Nah, ketika baca alur tuh semakin saya berbuat tertarik. Oh, ternyata akuntansi itu seperti ini. Dan kayaknya saya nggak bisa nih kalau cuma baca sendiri. Nah, akhirnya saya putuskan saya pindah ke akuntansi syariah. Gitu. Dan kenapa saya pindah ke akuntansi syariah? Gitu. Pertama, saya pikir gini, ketika kita belajar akuntansi, sebenarnya kita belajar juga mengenai apa sih itu keseimbangan gitu ya. Akuntansi itu kan mengajarkan bagaimana keseimbangan yang akhirnya digambarkan dalam bentuk angka-angka gitu. Dalam bentuk angka-angka bagaimana keseimbangan. Begitu juga kan kita dalam kehidupan ini kita perlu seimbang juga kan. Dengan menyeimbangkan jasmani rohani, dunia dengan akhirat gitu ya. Bagaimana kita menyeimbangkan antara ibadah kita dengan sosial kita gitu. Nah, ketika saya baca akuntansi pada saat itu ahli akuntansi syariah juga belum begitu banyak sepengetahuan saya ya. Kalau sekarang alhamdulillah Pak Septi udah jago, Ibu Dr. Ai Nurbaina juga dari akuntansi gitu. Alhamdulillah sekarang eh, profesi akuntansi dan orang-orang yang ahli kompeten di akuntansi itu semakin banyak gitu. Nah, baik lagi kenapa saya tertarik di akuntansi. Ternyata selain tadi saya bilang saya bisa akuntansi itu mengajarkan keseimbangan, akuntansi juga saya tertarik ketika kita melihat dunia pekerjaan, itu kita melihat dunia real yang terjadi gitu ya. Entah itu orang nanti punya usaha, dia punya pintar bernegosiasi, dia punya aktivitas wirausaha gitu. Pada intinya nanti mereka akan butuh yang namanya pencatatan gitu. Mereka akan butuh yang namanya pencatatan gitu. Dan di akuntansi itu kan kita diajarin bagaimana mencatat suatu transaksi historis gitu yang catatan itu tuh sangat berguna banget gitu. Catatan itu sangat berguna gitu. Bagaimana orang bisa mengetahui historis usaha orang, kita mengetahui perkembangan wirausahanya, bagaimana mengetahui perkembangan
ekonominya, keuangannya, kalau dia nggak dicatat. Gitu. Nah, saya pikir pasti ketika teman-teman pada saat itu saya pikir saya ketika selesai kuliah saya harus bisa bekerja gitu. Ketika selesai kuliah saya harus bisa langsung bekerja. Dan alhamdulillah ketika saya putuskan saya pindah ke jurusan akuntansi syariah di semester 7 semenjak saya masih sekolah, masih kuliah di semester 7 pada saat itu saya bisa pindah ke kelas hari Sabtu. Dan semester 7 itu kenapa saya pindah, karena saya sudah mulai bekerja gitu. Dan lagi-lagi apa yang saya apa kerja pada saat itu sangat ada kaitannya dengan akuntansi. Kira-kira apa pekerjaan saya waktu itu yang terkait sama akuntansi? Tahu nggak teman-teman? Bikin laporan keuangan. Betul, bikin laporan keuangan. Dan memang teman-teman itu sekarang di SEBI, teman-teman harus lebih aktif ikut banyak kegiatan yang ada di SEBI. Teman-teman ikut BEM, teman-teman ikut SHAF, teman-teman ikut kajian, teman-teman ikut wirausaha, semua yang ada aktivitas mahasiswa di SEBI, sebisa mungkin teman-teman itu harus ikut. Teman-teman boleh dia pintar secara teori, tapi kalau secara aktivitas, secara organisasi itu kurang, nanti di dunia kerja juga nggak akan bisa berkembang gitu, sulit untuk beradaptasi gitu. Nah, balik lagi ketika saya semester 7, saya semester 6 saya ngambil jurusan akuntansi, semester 7 alhamdulillah tuh saya langsung bekerja di lembaga keuangan. Lembaga keuangan yang saat ini masih ada tuh di Ciputat namanya BPRS Wakalumi. Gitu. Di BPRS Wakalumi itu yang eh, melamar banyak gitu ya, yang melamar banyak gitu ya. Tapi alhamdulillah ketika saya masih aktif di SEBI waktu itu, ikut kajian di SEBI, terus akuntansi yang diajarkan sama dosen juga akuntansi terapan pada saat itu sangat kepake banget tuh. Bagaimana kita menganalisa laporan keuangan. Pada saat itu, saya pertama kali bekerja di Wakalumi, BPRS Wakalumi itu sebagai marketing. Teman-teman tahu sendiri marketing itu apa? Marketing itu gimana saya menganalisa laporan keuangan nasabah, bagaimana saya bisa meyakinkan kalau nasabah itu layak untuk dapat pinjaman dari bank gitu. Itu sangat berguna banget itu, sangat berguna sekali tuh kita belajar di kampus SEBI gitu. Begitu juga di kampus SEBI kan kita diajari juga terkait sama akad-akad pembiayaan, akad-akad perjanjian yang ada di lembaga keuangan syariah. Jadi ketika kita berkecimpung di lembaga keuangan syariah, untuk proses adaptasinya tuh nggak terlalu kita tahu kan, teman-teman sudah belajar akad-akad di bank lembaga keuangan itu ada tabaru dan tijaroh gitu ya. Tabaru itu terkait sama non profit dan tijaroh sama profit uh, profit oriented gitu ya, profit oriented terkait dengan tijaroh. Nah, lembaga keuangan itu menjalankan dua itu secara teoritis kita dapat di kampus. Secara teoritis akuntansi, secara teoritis perbankan, secara teoritis ekonomi kita dapat di kampus. Kita dapat pengertian tentang akad-akad yang diterapkan di lembaga keuangan syariah. Kita tahu juga prinsip-prinsip syariahnya gitu. Jadi kita dapat gitu. Nah, balik lagi ketika saya eh, masuk bergabung di marketing di eh, lembaga keuangan syariah namanya BPRS Wakalumi. BPRS Wakalumi pada saat itu di semester 7, saya ingat di semester 7 saya langsung diamanahi untuk menjadi seorang marketing. Nah, seorang marketing itu sangat mengandalkan tentang analisa laporan keuangan. Gitu. Analisa laporan keuangan itu ya cuma bisa
dijalankan oleh orang yang pernah belajar akuntansi kan. Ya mungkin orang yang selain belajar akuntansi bisa gitu, dengan belajar pada saat dia, bekerja gitu. Tapi bagi kita yang sudah, secara teoritis paham terkait akuntansi, ketika di dunia kerja, itu akan sangat mudah beradaptasi gitu. Dan ingat, perusahaan-perusahaan itu, dunia kerja itu lebih suka orang-orang tenaga kerja baru gitu ya, pegawai-pegawai baru yang mudah beradaptasi, yang cepat beradaptasi untuk menjalankan, tugasnya gitu. Untuk menjalankan tugasnya lebih mudah untuk beradaptasi. Makanya, ada juga, teman-teman mahasiswa yang, sering gitu ya magang di tempat, saya di BSM Internal Audit gitu, itu sering ajak ngobrol, coba, setelah, magang di sini, coba lebih aktif lagi ikut organisasinya. Karena ketahuan banget tuh, mahasiswa yang sering ikut organisasi, mahasiswa yang aktif, ketika di dunia kerja dia akan lebih supel. Itu yang sangat kepakai tuh. Dia akan lebih supel, dia paham, cuma sekedar, nge-print atau sekedar diskusi sama pegawai, itu akan kelihatan. Mahasiswa yang aktif pada saat dia di kampus, sama mahasiswa yang memang dia pintar, tapi pintar kutu buku gitu ya. Pintar dia di perpustakaan gitu. Walaupun ya memang, eee, harus seimbang ya, harus seimbang antara, eee, penguasaan teorinya di kampus dengan bagaimana dia berorganisasi, harus seimbang, intinya harus seimbang, gitu. Nah, saya ketika di Wakalumi, saya sebagai, marketing, seperti tadi yang saya sampaikan, saya sebagai marketing, saya diberikan target untuk seberapa banyak, eee, dana bank itu disalurkan. Gitu. Ini benar-benar implementasi dari teori itu bisa kita rasakan. Gimana fungsi dari lembaga keuangan sebagai intermediari ya, sebagai lembaga, yang mempertemukan antara, orang yang membutuhkan dana dengan orang yang kekurangan dana gitu, orang yang kelebihan dana. Jadi orang yang punya kelebihan dana dia menaruh di bank, kemudian oleh bank dikelola, kemudian oleh bank akan mencari mana nih pihak-pihak yang memang punya usaha yang prospek, punya usaha yang bagus, tapi dia nggak punya cukup dana untuk mengembangkan usahanya, gitu. Itu kan teori itu kan kita pelajari juga tuh di kampus kan. Nah, disitulah saya bagaimana bagaimana, diamanahi untuk memberikan kepercayaan kepada kepada orang-orang, pada pihak-pihak yang membutuhkan dana untuk kita kasih pinjaman gitu. Dan ingat, ketika kita memberikan pihak bank itu memberikan pinjaman ke nasabah, itu pada prinsipnya kan itu kan bukan dana bank. Pada prinsipnya itu kan dana dari masyarakat kan. Dana dari masyarakat sehingga bank itu punya kewajiban bagaimana dana dari masyarakat itu bisa sewaktu-waktu ketika nasabah itu mau mengambil dananya, itu harus ada dana itu, gitu. Makanya ketika bank itu memberikan atau menyalurkan dananya itu kepada usaha yang membutuhkan, pada usaha orang-orang yang ingin mengembangkan usahanya, bank itu harus yakin kalau nasabah itu punya kemampuan, nasabah itu punya, bisa dipercaya, ingat prinsip 5C ya, kalau dalam akuntansi kan 5C kan, dia mampu di kapitalnya, capability-nya, kondisinya, gitu. Kita menganalisa 5C itu, kita lihat dia mampu, baru kita berikan, eee, pinjaman atau pembiayaan namanya kalau di bank syariah gitu ya. Tapi ingat juga tuh ketika kita mau melakukan pembiayaan, saya sebagai marketing pada saat itu menerapkan ilmu yang kita pelajari di akuntansi. Bagaimana kita menghitung rasio-rasio keuangannya gitu. Dan itu kan ada di akuntansi kan, rasio-rasio keuangan, analisa laporan keuangannya gitu. Berapa dia penjualannya, berapa dia pendapatannya, berapa dia HP-nya, berapa dia biayanya, bagaimana perputaran persediaannya gitu. Dan itu pasti akan dilakukan
oleh bank, baik itu bank kecil maupun bank besar, itu pasti akan dilakukan gitu. Dan alhamdulillah selama 2 tahun, 2006 sampai dengan 2007, saya di Wakalumi menjalani sebagai marketing. Kemudian 2007 alhamdulillah rezeki saya gitu ya, dan rezeki istri saya pada saat itu, karena memang saya baru menikah pada 2007, saya pindah ke Bank Syariah Mandiri, yang pada saat ini sampai dengan saat ini seperti Mas Happy katakan, saya masih betah gitu ya di Bank Syariah Mandiri gitu. Dan alhamdulillah kami di Bank Syariah Mandiri saat ini juga menjadi bank syariah terbesar ya di Indonesia gitu ya. Dan insya Allah nanti di 2000, rencana kita sih 2021 atau 2020 ini kita mau ada IPO. Tapi mungkin karena kondisi seperti ini gitu ya. Gitu. Nah, yang saya mau sampaikan adalah ternyata ketika saya di Bank Syariah Mandiri, lagi-lagi ilmu akuntansi saya kepake gitu. Saya di Bank Syariah Mandiri 2007 itu sebagai internal audit gitu. Nah, bedanya kalau teman-teman saat ini mempelajari audit independen ya, audit independen sama internal audit, itu kan kalau internal audit independen itu audit eksternal, bagaimana dia meyakini laporan keuangan perusahaan itu transparan, benar, penyajiannya itu tepat, jurnalnya itu baik, gitu kan ya. Itu audit eksternal yang saat ini audit eksternal itu banyak dikerjakan di kantor akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan suatu perusahaan. Nah, kalau saya bergabung di Bank Syariah itu sebagai audit internal. Dan lagi-lagi alhamdulillah di audit internal ilmu akuntansi itu berguna. Kenapa? Setelah tadi saya sampaikan di lembaga keuangan BPRS, gitu, rasio-rasio keuangan itu digunakan, dan memang rasio keuangan yang sama juga digunakan oleh bank-bank umum, bank-bank besar, gitu. Seperti Bank Syariah Mandiri yang tempat saya bekerja saat ini, saya melakukan pemeriksaan sebagai internal audit, melakukan pemeriksaan seperti apa yang setelah saya lakukan pada saat itu. Saat itu maksudnya ketika saya di BPRS Wakalumi ya, di BPRS Wakalumi, saya melakukan analisa nasabah sehingga nasabah itu bisa diyakini mendapatkan pembiayaan gitu dari bank, dan saya lakukan pemeriksaan hal yang sama gitu. Saya memeriksa rasio-rasio yang digunakan oleh teman-teman marketing, apakah rasionya benar. Saya menganalisa laporan keuangan nasabah, apakah nasabah itu layak untuk kita berikan pinjaman gitu. Saya menganalisa kemampuan nasabah, apakah nasabah itu memang layak kita berikan jangka waktu tertentu itu untuk kita untuk berikan sejumlah dana tertentu gitu. Nah, itu ilmu akuntansi itu berguna banget gitu. Bagaimana kita bisa meyakini laporan keuangan yang nasabah berikan gitu. Kalau kita nggak tahu ilmu akuntansi, kita nggak tahu. Saya pernah melakukan pemeriksaan internal. Saya lakukan pada saat itu. Saya lakukan pemeriksaan di cabang kami di Banjarmasin. Di Banjarmasin itu seperti teman-teman ketahui kan daerahnya banyak pertambungan. Di situ saya dapat keuangan nasabah yang mengajukan pembiayaan 100 miliar gitu, laporan keuangan 100 miliar, saya buat kita bakal akuntansi, jurnal-jurnal akuntansi, itu kita paham tuh, masuk ketika buat membaca, dia nggak akan aware terhadap angka-angka. Saya lihat laporan keuangannya, wajar atau enggak laporan keuangannya.
apakah laporan keuangan sebuah perusahaan yang mengajukan 100 miliar itu asetnya sebesar ini, kita bisa berhitung. Apakah dia bilang pendapatannya sekian gitu. Tapi kemudian setelah kita lihat perputaran persediaannya nggak sesuai gitu. Kan kita bisa memutuskan, oh ini laporan keuangan nggak valid nih. Angka-angka yang dicantumkan itu nggak valid. Nah, atas dasar itu kemudian saya sebagai internal audit lakukan kunjungan ke lokasi usaha nasabah, lakukan kunjungan ke lokasi aset-aset nasabah. Di dalam laporan keuangan, di dalam akuntansi juga kan kita tahu, dipelajari apa itu aset, kenapa bisa dilakukan aset, bagaimana laporan keuangan bisa diakui secara accrual basis, bisa diakui secara cash basis, gitu kan ya. Teman-teman kan pasti belajar itu. Nah, ketika kita tahu paham terkait sama laporan keuangan, kita kunjungan ke lokasi usaha nasabah, ternyata benar 90% apa yang saya sampaikan pada saat di kantor gitu ya, di cabang, saya sampaikan ke teman-teman marketing, karena mungkin lebih sedikit, tapi dia punya kewajiban yang besar gitu. Bagaimana dia bisa menutupi kewajiban yang sebanyak ini gitu. Walaupun inventorinya banyak, tapi perputaran inventorinya ini sangat lama. Kayaknya nggak mungkin kita lakukan kunjungan ke lokasi usaha nasabah, benar. Ternyata apa yang ada di laporan keuangan itu nggak sesuai sama real yang ada di lapangan gitu. Terkait sama persediaannya, terkait sama asetnya dia punya gitu, terkait sama bukti transaksinya. Di akuntansi kan ketika kita membuat laporan keuangan pasti akan dilihat yang pertama transaksi itu bukti transaksi. Itu sangat berguna sekali tuh. Karena sampai dengan saat ini saya sudah ya memang cukup lama ya, sudah 10 tahun gitu ya, 10 tahun lebih sebagai auditor internal Bank Syariah Mandiri. Sampai dengan saat ini tuh teori-teori yang kita pelajari di kelas itu dilengkapi dengan bukti-buktinya. Bukti-bukti yang relevan yang seperti apa yang terkait sama transaksi yang eh, transaksi yang terjadi. Bagaimana pencatatannya? Bagaimana pencatatan transaksi? Bagaimana pembuatan laporan keuangannya? Bagaimana jurnalnya harus dilakukan? Gitu. Bagaimana jurnal debit kreditnya? Bagaimana jurnal akuntansi buku persediaan keluar, terus amorti pun bagi belajar amortisasi aset aset saat ini dipelajari itu ada beberapa macam ya. Langsung lain. Nah, pernah pernah melakukan pemeriksaan dan akhirnya ini menjadi suatu temuan fraud gitu ya, temuan kecurangan yang dilakukan oleh oleh pegawai gitu, ketika dia dia punya itu tidak diamortais setiap bulannya. Ketika dia punya aset, dia akan terus mengakui asetnya. Dia tidak ada proses amortisasi atau penyusutan dari aset itu. Secara laporan keuangan dia bagus. Secara laporan keuangan dibandingkan dengan cabang-cabang yang lain, dia asetnya meningkat, pendapatannya juga meningkat gitu. Tapi sebagai yang tahu akuntansi, kita bisa melihat kok aset meningkat setiap kali dia beli aset, nggak ada keseimbangan dengan biayanya nih.
nggak ada keseimbangan dengan biaya penyusutannya, gitu. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh saya dan tim, baru ketahuan, oh ternyata memang di situ ada, eee, make up performance, gitu. Dia, porannya supaya performance-nya atau ternyata dia mengakui aset tanpa menjalankan proses amortisasi, tanpa menjalankan proses pengakuan biaya-biaya setiap bulan. Dan itu bisa bisa ketahuan ketika kita tahu prinsip akuntansi, gitu. Kita tahu prinsip akuntansi, gitu. Nah, selain itu apa sih yang bisa, apa, yang keuntungan kita sebagai orang akuntansi ya? Mohon maaf sekali lagi kalau, di forum ini ada teman-teman yang selain akuntansi ya, gitu ya. Karena, sharing saya terkait akuntansi gitu. Nah, eee, sebagai orang akuntansi kita pasti akan, berpikir secara terstruktur, gitu kan. Dari mulai transaksi, terus pencatatan, terus pembuatan jurnal, terus pembuatan apa, neraca, sampai akhirnya, eee, neraca koreksi, sampai akhirnya jadi laporan keuangan. Karena kita berpikir seperti itu, berpikir terstruktur, akhirnya apa yang, saya lakukan di dunia kerja itu sangat berguna, gitu. Itu sangat berguna, benar-benar, eee, saat ini kebetulan, eee, baru baru 1 minggu yang lalu saya, diamanahin untuk menjadi auditor IT. Nah, auditor IT memang, satu hal yang baru bagi saya gitu ya, satu hal yang baru bagi saya. Kenapa? Karena selama hampir lebih dari 12 tahun, saya sebagai internal audit yang, eee, lebih banyak melakukan review pemeriksaan, terkait sama laporan keuangan nasabah, terus, terkait sama aktivitas, operasional bank gitu, atau aktivitas operasional di cabang, gimana cabang melayani nasabah, bagaimana cabang menghimpun dana nasabah, bagaimana cabang, melakukan pengamanan, nasabah gitu. Di dalam akuntansi nanti ada yang namanya, dual control sama, segregation of duty, pemisahan tanggung jawab, gitu kan ya. Bagaimana dilakukan pemisahan antara, orang yang melakukan bertransaksi, orang yang melakukan pencatatan, sama orang yang melakukan pembayaran, gitu. Itu di akuntansi pasti pasti ada, ada pelajaran seperti itu dan itu memang, sampai saat ini tuh, benar-benar diterapkan seperti itu, gitu. Makanya, ketika, teman-teman yang saat ini, mengambil jurusan akuntansi, eee, bersyukur menurut saya beruntung gitu ya, karena memang, eee, nanti di dunia kerja pun ketika kita paham terkait dengan akuntansi, terkait sama perpajakan, terkait sama penjurnalan, itu pasti akan berguna gitu. Nah, seperti tadi yang saya bilang sebelumnya, selain teman-teman itu memahami teori akuntansinya, teori di perkuliahannya gitu ya, teman-teman juga harus aktif di organisasinya. Karena organisasi itu, eee, pertama kali yang dilihat ketika kita membuat, kurikulum vitae gitu ya, kurikulum vitae sekarang itu, aktif di bidang apa? Apa organisasi yang pernah teman-teman ikutin, gitu. Apa organisasi yang pernah teman-teman ikutin, sebagai apa, gitu. Baik itu organisasi di kampus maupun organisasi di, lingkungan, mmm, karena dengan kita berorganisasi, seperti tadi saya bilang, kita akan lebih supel, kita akan lebih mudah, beradaptasi, seperti itu. Itu sih yang, secara umum yang bisa saya sharing ya buat
teman-teman semua. Mungkin Ya. supaya lebih enak ada diskusi kali ya, Ya betul Sat. teman-teman ya. Ya Iya, Sat, mungkin ini Sat, saya mau tanya Sat, apa sih moto atau komitmen yang Ustadz pegang gitu hingga saat ini Ustadz bisa menjadi seorang head auditor di BSM gitu. Mungkin tahapannya ini kan bukan dengan jalan yang mudah gitu Sat. iya, Jadi komitmen apa yang harus dipegang kuat gitu bagi kita gitu para mahasiswa yang insya Allah akan ke sana gitu arahnya ke auditor dan pekerjaan akuntansi lainnya gitu Sat. iya. Kalau kalau saya kenapa saya bisa semangat gitu ya, karena itu tadi kita harus tumbuhkan rasa rasa berbagi ya, tumbuhkan rasa berbagi. Kita melihat kira-kira apa sih yang bisa kita berikan kontribusi terhadap eh, lingkungan sekitar gitu, dengan ilmu yang kita punya. Ketika saya yakin saya paham nih terkait sama organisasi, atau saya paham terkait sama kontrol misalnya. Karena di dalam akuntansi kan semua harus tercatat kan. Intinya sih kenapa saya bisa mungkin bisa berpikir kontrol itu perlu, pemisahan tanggung jawab itu perlu, tanggung jawab bertingkat itu perlu gitu ya. Karena mungkin dasar-dasar akuntansi yang ketika kita belajar akuntansi, analisa laporan keuangan, oh ternyata analisa laporan keuangan tuh eh, eh, bisa memberikan gambaran kemampuan nasabah seperti apa. Terus bagaimana sih cara pemisahan tanggung jawab antara yang melakukan pencatatan, yang melakukan transaksi gitu. Nah, saya mau berkontribusi ketika saya melihat loh kok dia dia bisa melakukan transaksi, dia bisa ngambil barang di gudang gitu ya, terus dia yang melakukan pencatatan sendiri, kok dipegang sama dia ya, kayaknya itu nggak bener ya. Bagaimana ketika dia itu mohon maaf ya, ketika dia hilaf, dia itu lupa, atau dia ada keperluan yang sifatnya eh, mendadak gitu kan, ketika dia berbuat fraud gitu kan, nggak ada orang yang akan tahu karena dia sendiri yang melakukan pencatatan, yang melakukan transaksi gitu. Nah, saya berpikir kayaknya harus ada perbaikan di sini. Nah, seperti ketika itu saya coba eh, sampaikan itu juga ke cabang, saya lakukan sampaikan juga ke cabang-cabang, karena sebagai internal audit kalau teman-teman nanti menjadi internal audit, mungkin saya tercatat sebagai pegawai di kantor pusat Jakarta gitu. Tapi sebagai internal audit kita akan ditugaskan untuk menjadi perwakilan eh, manajemen untuk melakukan sosialisasi atau memberikan review ke semua pegawai yang ada di seluruh Indonesia. Bagaimana saya harus menyampaikan kontrol itu penting loh, berbagi itu bagus gitu ya, tapi harus dengan amanah, dengan kontrol gitu ya, harus ke cabang yang di Jakarta, dari mulai cabang yang ada di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau sampai Pulau Irian gitu ya. Mungkin eh, teori yang teman-teman sekarang sampai dapat nih ya di semester 6 akuntansi, dengan teori seperti itu aja ketika kita datang ke daerah, mereka belum tentu paham bagaimana pencatatan kas kecil dilakukan, bagaimana transaksi kas kecil dilakukan. Itu mereka belum tentu paham, walaupun mereka sudah sudah sebagai pegawai gitu ya, sudah sebagai pegawai, tapi mereka akan menjalankan secara rutinitas saja. Mereka nggak tahu ini esensinya apa harus dilakukan pencatatan, esensinya apa harus dilakukan pemisahan petugas antara yang mencatat dengan yang bertransaksi. Mereka hanya menjalankan itu aja, mereka nggak tahu kenapa harus esensinya dilakukan seperti itu, gitu. Nah, ketika saya tahu seperti itu, maka saya lebih termotivasi, oh kayaknya BSM punya banyak cabang, gitu.
dan belum tentu pegawai-pegawai itu paham dengan apa yang mereka lakukan gitu. Mereka menjalankan dengan biasa gitu ya, dengan apa yang dia tahu, tapi nggak semuanya tahu esensi kenapa, tahu esensi harus melakukan itu dengan kondisi bagaimanapun dia bisa melakukan itu. Ketika teller itu melakukan serah terima transaksi uang, teller itu limitnya sampai dengan katakanlah sampai 20 juta. Lebih juta ada supervisor yang lebih tinggi namanya head teller. Head teller harus terlibat di dalam transaksi teller gitu. Nah, ketika dia nggak paham esensi ada pemitagung satu cabang yang ternyata head tellernya nggak ada gitu, atau satu cabang yang tellernya nggak ada, dia akan menjalankan transaksi dari mulai 1 juta sampai dengan 100 juta sendiri gitu. Nah, ketika terjadi suatu kekeliruan, tanggung jawab hanya akan dipegang dia sendiri gitu. Dan yang melakukan ketika terjadi kekeliruan, kita nggak bisa melakukan proses verifikasi karena dia itu kan. Nah, itulah kenapa esensi itu harus dilakukan oleh 2 orang. Nah, hal-hal yang seperti itu tuh yang yang memotivasi saya, oke, internal audit kayaknya cocok dengan teori di perkuliahan yang saya terima saat waktu itu, dan saat ini juga eh, bisa saya kuasai gitu ya, bisa saya sampaikan gitu, akhirnya ilmu pertama ini masih bisa bertahan di internal audit gitu teman-teman. Oke, saat ini sekarang kita mau ke teman-teman Sat, untuk bertanya gitu Sat. Mungkin Oh sebelum ya, kita ke teman-teman, saya ingin menyampaikan kepada calon mahasiswa baru bahwasanya tanggal 10 April itu ada tes masuk SEBI ya secara online. Uh, Tanggal 10 itu raih beasiswa 50%. Nah, itu sekedar info untuk teman-teman yang mau masuk SEBI. Tanggal 10 April itu ada beasiswa online. Kita langsung ke teman-teman. Bagi teman-teman yang mau bertanya, boleh langsung nyalakan voice note-nya ya. Ya, tunggu tunjuk tangan dulu. Kalau nggak ada dari Ane dulu Bang Hasim. Ya, silakan saya. ya, oke. Bang Hasim, jadi Ane sendiri sebetulnya belum terbayang secara praktis seperti apa tugas seorang internal auditor gitu ya, dan berbeda dengan eksternal auditor seperti itu. Apakah kemudian dalam seorang internal audit itu nanti juga akan memeriksa misalnya pelaksanaan dari sebuah SOP gitu Bang Hasim? Kan sebuah institusi itu kan pasti punya SOP ya, baik SOP-nya teller, SOP-nya semua bidang lah kira-kira. Nah, itu apakah nanti kemudian akan diperiksa kesesuaian pelaksanaannya dengan SOP yang ada? Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat kita kemudian melakukan pemeriksaan, kalau ada temuan, itu kira-kira bentuk temuannya itu seperti apa ya, bentuk laporannya? Apakah misalnya temuan, habis itu rekomendasi atau apa? Apakah seperti eksternal auditor gitu ya? Yang terakhir, yang ketiga adalah seperti apa hubungan saat ini yang berjalan ya, yang berjalan bukan teori, hubungan antara internal audit dengan Dewan Pengawas Syariah, terutama terkait dengan syariah compliant. Nah, seperti apa itu hubungannya? Apakah laporan-laporan audit itu akan dipakai dan dipakai juga oleh DPS atau tidak seperti itu? Gitu, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sapi atas pertanyaannya. Jadi, iya benar. Jadi kami sebagai internal audit Bank Syariah Mandiri sama seperti auditor eksternal ya. Cuma bedanya kami dari Bank Syariah, kami internal audit itu punya kewajiban bagaimana kami meyakini bahwa
suatu bahwa BSM gitu ya, institusi tempat kami bekerja itu sudah comply gitu. Baik comply secara regulasi eksternal dalam melakukan operasional dan aktivitasnya, juga comply terhadap SPB atau pedoman-pedoman yang banyak modelnya ya, ada eh, manual produk, ada yang namanya pedoman produk, ada yang namanya eh, surat edaran gitu ya. Itu sifatnya aturan-aturan internal, internal. Nah, internal audit itu memang memastikan bagaimana aktivitas atau operasional yang dilakukan oleh bank itu sudah berjalan dengan peraturan yang ada, dengan peraturan internal dan peraturan eksternal gitu. Nah, ketika audit eksternal itu masuk ke suatu bank, entah itu OJK, BI, KAP gitu ya, pasti dia akan berdiskusi dengan internal auditnya. Dia akan melihat laporan hasil audit. Apa sih yang sudah dilakukan, atau apa sih hasil review yang sudah dilakukan oleh internal audit? Apa temuan-temuan atau finding yang didapat dari internal audit gitu. Baik temuan yang sifatnya minor maupun temuan yang sifatnya mayor gitu ya. Nah, termasuk temuan terkait sama implementasi pedoman internal. Kita lakukan semua pemeriksaan, kita lakukan semua aktivitas operasional yang ada di bank gitu. Baik dari mulai transaksi teller, dari mulai transaksi marketing, dari mulai transaksi operasional, dari mulai transaksi jasa. Istilahnya semua aktivitas perbankan sebagai intermediary, dia melakukan penghimpunan dana, penyaluran dana, menjalankan jasa keuangan, melakukan transaksi keuangan, itu semua dilakukan pemeriksaan oleh internal audit gitu. Begitu juga hal yang terkecil dari pencatatan kas kecil. Kas kecil bagaimana, apakah sudah sesuai sama pedoman yang sudah dibuat gitu. Bagaimana teller itu menjalankan transaksinya sesuai nggak dengan pedoman teller yang sudah dibuat gitu. Seperti tadi kan saya bilang, ketika teller itu menjalankan transaksi di atas 5 juta, apakah dia bisa melakukan sendiri gitu? Apakah teller sampai dengan 500 juta bisa melakukan sendiri gitu? Apakah butuh otorisasi? Semua transaksi yang ada di bank, baik itu frontliner, back maupun end, itu kita lakukan pemeriksaan. Walaupun posisi internal audit itu sebagai second layer ya, bukannya first layer. First layer itu maksudnya yang melakukan pemeriksaan, yang melakukan transaksi gitu ya, first layer. Kemudian ada second layer yang melakukan pendampingan, kontrol atas transaksi. Kalau kita second layer, jadi kita lakukan pemeriksaan setelah transaksi itu sudah semua dilakukan. Gitu. Walaupun perkembangannya sekarang, internal audit itu bukan lagi melakukan pemeriksaan setelah transaksi berjalan. Perkembangan internal audit sekarang itu sebagai partner atas transaksi operasional, transaksi yang sifatnya finansial maupun transaksi yang sifatnya operasional di bank. Gitu. Itu sekarang perkembangan internal audit seperti itu. Jadi ketika internal audit itu masuk ke cabang atau kemanapun, karena kan struktur organisasinya internal audit itu ada di bawah presiden direktorat ya, ada di bawah presiden direktur gitu. Memang di setiap organisasi itu mungkin beda-beda. Cuma yang saya tahu paling banyak itu internal audit itu dia bisa setingkat direktur. Jadi ada direktur audit SKRAI seperti di Bank Mandiri, ada yang dia bentuknya seperti grup, tapi di bawah langsung presiden direktur, di bawah langsung direktur utama gitu.
Jadi ketika internal audit itu masuk ke cabang, itu nggak ada yang berani tuh teman-teman cabang untuk berhadapan sama internal audit. Karena atasan kita presiden direktur utama. Yang kedua, di samping itu kita punya beban nih, internal audit punya beban, setiap cabang atau setiap pegawai pasti akan bertanya sama internal audit. Karena seperti tadi, internal audit itu kan bagaimana dia bisa melakukan review atau pemeriksaan terhadap operasional di cabang, terhadap operasional unit support, terhadap operasional unit marketing kalau dia tidak tahu pedoman atau standar operasi yang berlaku. Jadi dia harus tahu lebih dulu sehingga kita bisa tahu, oh standar operasionalnya itu seperti ini. Teorinya yang harus dilakukan seperti ini, tapi praktek di lapangan tuh seperti ini. Ada nggak deviasi, ada nggak penyimpangan antara teori yang harus di aturan yang harus dijalani dengan praktek yang sudah berjalan. Itu memang kita harus paham seperti itu dan dari mulai semua aktivitas bank internal audit itu harus tahu, harus kita lakukan review. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana kalau kita menemukan suatu penyimpangan? Ketika kita melakukan penyimpangan, yang pasti akan kita lakukan, kita diskusikan eh, dengan pegawainya. Kenapa pegawai melakukan hal seperti ini? Sedangkan di aturannya bunyinya seperti ini. Sebagai contoh misalnya teller. Kenapa teller melakukan transaksi di atas 500 juta sendiri gitu. Harusnya dia nggak sendiri, harusnya dia ada eh, supervisornya yang ikut melakukan pengisian. Begitu juga kalau teman-teman melihat ada pegawai bank yang mengisi uang di ATM, kenapa dia nggak sendiri gitu? Karena memang SOP-nya dia nggak boleh sendiri, dia harus ada security, dia harus ada teller, dia harus ada supervisinya, supervisornya, baik itu yang namanya manajer operasional maupun operasional officer-nya. Dia harus seperti itu. Nah, ketika teorinya itu pada prakteknya enggak berjalan gitu ya, artinya ada cabang yang ternyata dia tidak bisa menghadirkan security atau dia tidak bisa melibatkan manajer operasional untuk pengisian ATM-nya. Itu kan menjadi penyimpangan ya, penyimpangan yang bisa kita klasifikasikan nanti apakah itu minor, apakah medium, ataukah major itu untuk penyimpangan itu. Kita diskusikan apa penyebabnya gitu. Dalam internal audit, temuan-temuan itu nanti kita akan susun dalam satu yang namanya catatan atas audit, catatan atas temuan, yang isinya pertama kondisi. Kondisi itu kita melihat apa yang real terjadi. Kemudian kita bandingkan dengan kriteria. Kondisinya seperti apa, kriterianya seperti apa, bunyinya kayak gimana. Kemudian yang ketiga, kita lihat penyebabnya. Penyebabnya apa? Nah, penyebab itu harus kita cari root cause-nya. Kita cari akar permasalahannya. Ketika teller atau ketika tadi pengisian ATM, si si apa si manajer operasionalnya nggak ikut ke ATM. Dia bilang, oh kita ini Pak cukup dengan teller aja. Kenapa dengan teller aja? Oh karena si si manajer operasionalnya nggak paham gitu. Kita nggak berhenti di situ penyebabnya. Penyebabnya manajer operasional tidak paham. Oh itu bukan root cause-nya gitu. Jangan-jangan apa nih? Kenapa kamu tidak paham? Sudah berapa lama kamu bekerja sebagai manajer operasional? Apakah sudah dapat training? Apakah sudah dapat pelatihan? Apakah sudah paham dengan aturan? Gitu. Ternyata setelah diselidiki, oh dia belum pernah belum pernah dapat training, dia belum paham. Gitu. Oke, belum paham, dia pegawai baru, berarti belum dapat training. Nah, penyebabnya berarti kita bilang, oke, dia tidak paham, dia belum dapat training. Nah, yang keempat, kita memberikan rekomendasi. Gitu. Kita memberikan rekomendasi apa yang bisa menyelesaikan penyebab. Rekomendasi kita harus menyelesaikan penyebabnya. Makanya kita harus kulik, kita harus cari apa penyebab yang benar-benar kenapa penyimpangan tadi bisa terjadi. Itu rekomendasi yang kita sampaikan di cabang. Nah, temuan itu nanti kita bisa
temuan itu nanti kita akan sampaikan ke tingkat lebih tinggi, ke tingkat direktur, ke tingkat direktur. Begitu juga terkait sama temuan yang sifatnya temuan syariah. Nah, hubungannya dengan DPS, ketika kita menemukan transaksi-transaksi yang menurut kita, oh ini secara temuan memang ada pedomannya. Cabang tidak melakukan kesalahan atas transaksi, tapi kita melihat kayaknya ini nggak sesuai syariah nih. Maka untuk yang seperti itu, kita akan sampaikan ke Dewan Pengawas Syariah. Kita sampaikan ke Dewan Pengawas Syariah, ini ada temuan-temuan yang sifatnya syariah compliant, kita ajak diskusi, kita dapat temuan. Nah, biasanya setelah temuan itu kita sampaikan ke syariah compliant, nanti syariah compliant akan mengadakan suatu forum. Entah itu melibatkan cabang, kemudian melibatkan product owner yang membuat produknya, gitu ya. Kemudian nanti akan disampaikan ke DPS. Kita punya kondisi seperti ini, kira-kira seperti apa, gitu. Walaupun gini ya, DPS itu kan pasti akan dilibatkan ketika produk itu dibuat. Karena setiap kami launching produk, kita akan lapor ke BI. Ketika kita lapor ke BI, nanti BI akan melihat kelengkapannya, apakah ini sudah ada opini dari DPS, gitu. Opini dari DPS. Kalau internal internal Dewan Pengawas Syariah kan namanya opini ya. Kalau dari MUI, DSN kan namanya fatwa. Kalau kita lihat opini, apakah opini ini sudah sesuai dengan opini syariah kita? Opini syariah yang dikeluarkan, produk itu ada, dikeluarkan, oke. Itu comply dan bisa diterbitkan. Seperti itu, Pak Septi, hubungan. Mungkin mudah-mudahan bisa terjawab. Mantap. Silakan yang lain. Kepada Yogi Mulyana Ramli, bisa langsung nyalakin voice note-nya ya. Yogi mau nanya. Oh, Ya, mungkin gimana teman-teman? Ini ada Yogi untuk angkat tangan. Yogi bisa nyalain voice note-nya, langsung bertanya apa yang ditanyakannya ya. Oh, Yoginya nggak. Mungkin teman-teman yang mau bertanya bisa langsung saja ya nyalain voice note-nya. Ana mungkin coba nanya. Oh ya, kepada Dudi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Zat, kan kalau misalkan bank itu salah satu ini ya Zat ya, tingkat kecurangannya paling tinggi itu industri perbankan. Itu biasanya jenis-jenis kecurangan yang ditemukan seperti apa, terus solusi yang diberikan atau usulan dari internal audit seperti apa. Yang kedua, jenis pembiayaan apa yang biasanya paling banyak digunakan di perbankan. Apakah ini cara metode pengumpulan bukti pemrosesan audit itu biasanya seperti apa, Zat? Wawancarakah atau kuesioner atau langsung kunjungan ke apa istilahnya yang mau dibiayai oleh bank tersebut, Zat? Bisa di ini, Zat? Itu mungkin Zat pertanyaannya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dudi. Jadi pertanyaannya bagus ya terkait sama internal audit. Jadi kalau tadi dibilang bank itu banyak kecurangannya, mungkin karena bank itu sebagai lembaga di mana uang itu berkumpul ya. Di mana uang itu berkumpul, artinya bank itu kan sebagai lembaga yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat yang ada kelebihan dananya, gitu ya. Kemudian dikelola oleh bank sedemikian rupa sehingga nanti
pengelolaannya bisa dalam bentuk memberikan pembiayaan ke nasabah yang membutuhkan gitu. Nah, ketika Ahdu dibilang bank melakukan banyak kecurangan, mungkin karena ada sentral ini ya, sentral perhatian dari masyarakat, oh itu bank itu mengelola uang gitu ya. Ya mohon maaf, siapa sih yang enggak tertarik dengan uang gitu kan ya. Nah, itulah kenapa salah satunya baik BI, OJK, pajak, kepolisian, terus lembaga pemerintah lainnya itu mengeluarkan peraturan-peraturan terkait lembaga keuangan gitu. Nah, akhirnya lembaga keuangan itu sebagai lembaga yang memiliki resiko tinggi atau istilahnya apa? high high regulated ya. Eh, ya, dia punya dia merupakan salah satu lembaga yang punya resiko tinggi, akhirnya dia punya banyak sekali regulasi atau peraturan yang harus diterapkan gitu. Ketika bank itu melakukan operasional eh, cuma sekedar menghimpun dana dari masyarakat aja lah misalnya. Itu nggak cuma BI doang yang punya aturan terhadap bank. Pajak punya aturan terhadap bank. Kepolisian punya aturan terhadap bank gitu. Kemudian PPATK punya aturan terhadap bank. Gitu. Jadi lembaga-lembaga pemerintah itu mengeluarkan peraturan terhadap bagaimana bank itu harus bisa dipercaya dalam melakukan organisasi, dalam menjalankan aktivitasnya, gitu. Nah, ketika banyak peraturan-peraturan itu, sehingga bank akan sangat jelasnya, gitu. Kalaupun tadi disampaikan bank itu banyak kecurangan, nggak cuma lembaga yang melakukan banyak kecurangan gitu ya, itu banyak aturannya. Jadi ketika satu kali melakukan kesalahan aja itu sudah berbenturan dengan peraturan yang lain. Mungkin itu yang dibilang akhirnya kecurangan gitu. Ketika bank itu melakukan penagihan ke rumah-rumah gitu ya, ke rumah-rumah gitu ya, seperti mungkin debt collector gitu, bank keliling, itu banyak peraturan yang harus diterapkan bank sampai akhirnya bank itu bisa melakukan cuma sekedar melakukan penagihan ke rumah-rumah. Itu banyak sekali aturan yang harus dilalui untuk sampai dengan dia bisa menjalankan dijemput di rumahnya. Mungkin kenapa bank dibilang banyak kecurangan ya, karena ketika ada satu kesalahan ini, melakukan aktivitas ini, oh itu nggak sesuai sama peraturan yang berlaku, mungkin itu dianggap curang. Oh ketika melakukan ini, oh itu tidak sesuai, itu mungkin dianggap curang. Mungkin itu kali ya. Kalau menurut saya sih, karena dia banyak peraturan yang mengawasi gitu, akhirnya seperti itu, kayak gitu. Nah kemudian terkait sama bentuk kecurangan-kecurangan gitu ya, kalau nggak salah ya. Kecurangan-kecurangan. Iya. Bentuk-bentuk kecurangan itu ya alhamdulillah selama 10 tahun saya juga sudah beberapa kali pindah ke bagian ya. Maksudnya beberapa kali kalau bagian di tempat internal audit itu fokusnya masing-masing tuh. Ada yang fokusnya terkait sama pemeriksaan eh, pemeriksaan unit support, nggak terkait sama bisnis. Ada yang kemudian saya dipindahkan ke unit bisnis, kemudian saya dipindahkan ke yang namanya unit fraud. Unit fraud ini khusus menangani masalah terjadi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pegawai ataupun eksternal pegawai yang melakukan aktivitasnya di lingkungan bank. Gitu. Jadi kalau misalkan ada undang-undang perbankan itu apa sih yang dilakukan, apa sih yang dimaksud dengan kecurangan perbankan?
atau istilahnya fraud ya. Apa sih yang dimaksud dengan fraud? Fraud itu adalah satu, apabila dia melakukan pembiaran ataupun melakukan sesuatu kecurangan yang membuat orang lain itu mengalami kerugian sehingga dia mendapatkan keuntungan baik finansial maupun non finansial yang dilakukan menggunakan fasilitas bank, produk bank, atau dilakukan di lingkungan bank. Itu bisa kita lakukan sebagai fraud gitu. Nah, ketika terjadi fraud, baik itu pembiaran aja oleh internal pegawai itu bisa dilakukan fraud. Terus kemudian kecurangan yang menguntungkan diri dia sendiri baik finansial maupun non finansial itu fraud, baik dilakukan oleh internal maupun eksternal itu fraud. Contoh yang fraud misalnya yang pernah saya berikan itu fraud dilakukan kecurangan oleh nasabah. Gini. Jadi nasabah ini kebetulan dia butuh dana, katakanlah dia butuh dana 500 juta. Dia butuh dana 500 juta. Satu orang nasabah 500 juta. Kemudian dia punya usaha cuma counter handphone. Ternyata dia mau bikin ruko. Ketika secara akuntansi kita lihat, oh counter handphone pendapatannya berapa sih? Usahanya status rukonya apa sih? Apakah dia sewa? Apakah dia milik? Ketika dia sewa, nanti akan keluar yang namanya biaya sewa. Pendapatan dia per bulan berapa, per hari berapa gitu kan kita hitungkan ya. Kemudian biaya hidup dia berapa. Ketika kita lakukan analisa, oh ternyata dia ada biaya sewa. Kemudian kita diskusi lagi, oh dia punya anak sekolah. Oh kita perkirakan anak sekolah dia ada 2 orang anak yang sekolah SD dan SMP di sekolah swasta, per bulan itu SPP-nya sekian gitu kan. Setelah kita lihat, oh dia nggak mungkin nih, nggak cukup untuk melakukan angsuran pembiayaan kalau kita kasih 500 juta. Dia cukup cuman kita kasih 100 juta aja. Nah, kemudian dengan liciknya, dia akan menghubungi teman-temannya yang memiliki usaha. Yang memiliki usaha, seolah-olah teman-temannya itu mengajukan pembiayaan juga ke bank. Gitu. Pihak bank akan menganalisa seperti biasa 5 orang ini. Kamu usahanya apa? Usahanya ada yang usaha rumah makan, ada yang usaha counter, ada yang usaha kontrakan, ada yang usaha transportasi, ada yang usaha warung kelontong. Dia akan menganalisa dan punya jaminan. Nah, ternyata setelah dianalisa semuanya, bulan pertama dia lakukan pembayaran angsuran itu normal. Bulan kedua normal, bulan ketiga normal, bulan keempat dia mulai batuk-batuk. Dia pembayarannya mulai lewat tanggal, bulan kelima dia mulai lewat bulan. Nah, kita lakukan cross check tuh. Ternyata yang kita lakukan cross check ke pedagang kelontong. Kita tanya, Ibu kemarin melakukan pinjaman di bank, di BSM, bener nggak? Oh enggak, saya nggak pernah lakukan pinjaman di bank. Loh, terus kemarin yang tanda tangan di bank siapa? Saya, tapi uang itu bukan buat saya. Uang itu buat kawan saya. Begitu sampai keempatnya. Dan ternyata empat orangnya ini itu teman dekat dari dia, teman dekat si kawannya ini, dan kawannya ini cuma bilang nanti minta tolong datang ke bank untuk tanda tangan, udah itu aja gitu. Uang itu semua akan masuk ke dia. Nah, itu kecurangan, salah satu contoh kecurangan yang dilakukan oleh eksternal. Nah, ketika bank tahu kecurangan seperti itu, sekarang kami dari internal BSM nggak berhenti sampai di situ. Internal BSM akan melakukan pemeriksaan ketika dia lakukan kecurangan dia sendiri tanpa ada orang lain, apakah dia bisa mengembalikan semua dana yang dia terima. 500 juta, dia bisa kembalikan atau enggak? Ketika dia nggak bisa kembalikan, kita ambil asetnya. Biar bagaimanapun kan, bank itu kan mengelola uang nasabah kan. Ini kan bukan uang bank, harus dikembalikan ke nasabah kan. Bank punya kewajiban untuk mengelola aja kan. Nah, ketika dia tidak bisa melakukan
pengembalian dana itu kita ambil asetnya. Apa yang kita bisa jual asetnya, gitu. Bank ketika mengambil aset nasabah ada benturan dengan peraturan yang lain. Bagaimana cara kita mengamaninya? Makanya kalau teman-teman mengajukan pembiayaan di bank itu ada prosedur yang harus dilalui, gitu. Prosedur yang harus dilalui. Beda ketika teman-teman nanti kalau di lapangan ketemu pinjaman yang sifatnya pinjaman online, itu satu hari cair kan? Atau pinjaman lintah darat, satu hari bisa cair karena dia bekerja dulu baru berpikir nanti aturannya itu belakangan. Kalau bank enggak, kita aturannya seperti apa kita kita apa kita eh, comply, kita sesuaikan baru kita jalan. Nah, balik lagi tadi yang eksternal itu, ketika itu kita ambil asetnya nggak mencukupi atas persetujuan direksi, kita bisa melanjutkan ke jalur hukum, gitu. Kita bisa ajukan ke pengadilan, kita bisa ajukan penjara untuk pelaku fraud, seperti itu. Mungkin bisa membantu, insya Allah mudah-mudahan. Ya. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Ya, mungkin ini saat kita sampai 9.30 saat 7 menit lagi ya. Ya, Oh ya, iya, sebelumnya diberitahukan lagi kepada teman-teman yang mau masuk SEBI, kita tanggal 10 April, insya Allah ada tes SEBI secara online, raih beasiswanya sebesar 50%. Ya. Oke, mungkin ini Zat, terakhir Zat, pesan gitu Zat untuk kami semua gitu Zat. Kira-kira target atau prestasi-prestasi apa yang harus kita capai gitu di masa kami yang udah lagi semester 6, semester 4, 2, dan lainnya. Yang mungkin suatu hari nanti akan berpengaruh untuk menentukan nasib profesi masing-masing dari kami gitu Zat. Itu Zat. ya, ya, terima kasih. Jadi closing statement ya. Jadi gini, teman-teman yang sekarang di semester 6, gitu ya, teman-teman yang sekarang di semester 6, teman-teman yang sekarang kuliah di SEBI ataupun nanti calon mahasiswa SEBI gitu ya, yakin gitu ya kalau apa yang sedang teman-teman lakukan saat ini itu akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan teman-teman di masa yang akan datang. Gitu. Tidak akan terlihat nanti ketika dunia kerja apakah dia lulusan dari universitas yang mana, universitas yang akreditasi seperti apa, gitu, universitas yang ternama seperti apa, gitu ya. Kalau teman-teman tidak menguasai materi yang diberikan di saat perkuliahan, gitu. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, di semester 6, teman-teman udah nanti akan dipersiapkan untuk magang, dipersiapkan untuk bagaimana sudah berpikir ketika selesai kuliah harus langsung bekerja, gitu kan. Diusahakan ketika semester 7 sudah mulai terlibat di dalam lembaga, entah itu sebagai volunteer, entah itu sebagai pegawai lepas, entah itu sebagai pegawai kontrak gitu ya. Diuntungkan kalau yang ada hubungannya dengan teori yang kita terima di akuntansi, gitu. Nah, kemudian ketika sekarang ini masih kuliah, aktif untuk berorganisasi, biar ketika nanti di dunia kerja kita lebih mudah beradaptasi, kita lebih mudah bersosialisasi, gitu. Nah, ketika kita ada dalam suatu organisasi, apapun jabatan kita fokuskan aja, kita seriuskan gitu. Misalkan sebagai ketua atau sebagai sekretaris atau sebagai anggota, kita seriuskan kan
event kita cuma sekedar ngeprint atau kita bikin PowerPoint atau kita bikin yel-yel gitu ya, atau kita bikin inovasi apa gitu ya, itu akan berguna tuh di dunia kerja. Berbeda ketika kita hanya cuma jago di buku, teorinya bagus, tapi ketika dunia kerja kita nggak bisa beradaptasi, juga nggak terlalu bagus juga, seperti itu. Nah, selain kita berorganisasi, kita aktif, kita akan mudah beradaptasi. Ketika kita eh, menerima teori, itu juga harus eh, itu usaha, mereka butuh yang namanya proses pencatatan seperti apa sih ketika mereka ketika itu butuh dana, kita tahu bagaimana sih cara menunjuk atau meyakinkan kalau usaha kita tuh memang bisa dipercaya oleh bank gitu. Bagaimana sih perhitungan pajaknya, bagaimana sih membuat laporan keuangannya gitu. Itu ada di akuntansi gitu. Makanya yang saat ini di semester 6 lebih aktif berorganisasi, lebih tekun lagi melihat materi gitu ya. Dan untuk yang semester 7, semester 8, coba kalau menurut saya diusahakan coba aja ngelamar di lembaga-lembaga keuangan. Marketing sekarang banyak dibutuhkan di lembaga keuangan. Dan posisi marketing itu ilmu akuntansi kita kepake. Rasio-rasio keuangan, membuat laporan keuangan, melihat jurnal, itu kan makanan akuntansi. Itu juga yang diperlukan oleh marketing di lembaga keuangan. Gitu. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Semangat buat teman-teman. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Jazakallah khair kepada Ustadz Hashim Abdullah atas waktu yang telah diberikannya. Terima kasih juga kepada Pak Sepki, Bang Amrul, dan Kak Ucu, dan teman-teman lainnya yang telah hadir di acara sharing session kita ya di hari ini. Mari kita tutup sama-sama dengan membaca doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, kurangnya saya selaku moderator meminta maaf atas atau apabila ada kata-kata yang salah dari saya kepada teman-teman, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan kasih kepada Ustaz. Ya, terima kasih semuanya ya. Terima kasih Ustaz. Ya, teman-teman semua semangat. Pokoknya semangat akuntansi bisa. Amin. Saya live ya, izin live ya. Ya, sampai. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di live teman-teman semua, nanti videonya bakal di share. Tapi harus ada sensor dulu. Fuad, makasih banyak Fuad. Kesimpulannya belum. Oh iya. Bingung. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Musa, Fuad. Asep. Ihwan Saf dong, ayo kita videoan. Saya nggak disapa. Ya, terima kasih ya kepada teman-teman yang telah hadir. Ada siapa aja nih? Ada Alpis, siapa lagi? Anak Saf. Nanti videonya ini akan di-share di YouTube. Jadi share and like, subscribe.
Break, Stop time. break. Mana nih anak eksternal? Sayang sekali. Mana anak eksternal nih? Tadi sorry. Halo. Yogi mana Yogi? Yogi gak angkat tangan tapi kagak nanya, Alvis. parah. Saya ikutan kan Alvis. Tadi keluar Musa ngapain Parah, ikut Yogi. Musa? Mau ketemu siapa? Ya kan cari ilmu. Alvis mah Wisnu mulu. tadi Kan mumpung kosong gimana waktu caranya kita meluangkan waktu dengan hal-hal yang bermanfaat. Oh Yogi, si Yogi ditungguan. Ini kesimpulannya mana?